Oke, selamat pagi dengan Bung Kiki di sini. Pada pagi ini saya akan menjelaskan topik mengenai uh, isu-isu uh, pecinta sepak bola yang menginginkan Sintayong untuk mundur dari kursi pelatih tim nasional Indonesia. Dan yang kedua itu ada uh, rumor uh, transfer musim panas uh, terhadap pemain timnas Indonesia ataupun keturunan timnas Indonesia. Yang pertama saya akan mulai dari banyaknya hujatan terhadap Sintayong, di mana mendesak agar PSSI memecat Sintayong untuk digantikan dengan pelatih baru. Banyak yang menyayangkan karena kita gagal ke semifinal. Seperti video saya sebelumnya bahwa Asian Mitsubishi Electric Cup ini merupakan bukan suatu acuan bagi PSSI karena yang digunakan juga timnas muda, karena kita memang mempersiapkan untuk SEA Games dan Piala Asia U23 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nanti. Jadi Asian Mitsubishi Electric Cup ini bukan merupakan suatu acuan, tapi kita harus tetap melakukan evaluasi ataupun perbaikan terhadap kinerja pelatih, bukan hanya pelatih dan pemain, karena kita melihat bahwa percuma taktik yang dimiliki oleh pelatih itu bagus, tapi ketika pemain tidak bisa mendeliver itu di lapangan, itu akan sangat sulit untuk membuahkan kemenangan. Dan ini juga terjadi di timnas Indonesia. Selain sulit menerapkan taktik Sintayong, karena saya melihat formasi 3-5-2 ataupun 3-5-3 yang 3-4-3 yang diterapkan oleh Sintayong masih sulit dijalankan oleh timnas yang berlaga kemarin di Asia Mitsubishi Electric Cup ini. Jadi karena kita tahu bahwa Sintayong ini sudah terbiasa melakukan TC jangka panjang seperti yang U20 kemarin, terus juga yang U23 kemarin di Piala Asia juga melakukan TC yang cukup panjang. Nah, untuk Asia Mitsubishi Electric Cup ini at least Sintayong itu hanya punya waktu 1 minggu, karena 1 minggunya lagi itu kan karena semua pemain itu belum berkumpul, jadi hanya punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan tim. Dan tim yang dipanggil juga timnas bukan yang berlaga di Piala Dunia, yang tidak perlu diajarkan teknik dasar, tidak usah diajarkan cara untuk cover lawan, bagaimana transisi positif ke negatif, itu mereka sudah bisa kalau misalkan tim yang berlaga di Piala Dunia. Nah, ini yang sulit itu kan tim yang berlaga ini adalah tim yang usianya masih lebih rendah gitu kan, dimana usianya masih ada 17 tahun, 20 tahun. Jadi memang masih sangat butuh jam terbang. Nah, ini yang memang kesulitan bagi Sintayong. Lalu juga emosi pemain juga, karena memang di sini masih banyak pemain muda, emosinya masih belum stabil. Jadi ini merupakan suatu, kalau bisa dibilang challenging juga bagi pemain muda, bagaimana dia mampu mengontrol emosi
di setiap pertandingan karena kalau kita ngelihat kemarin pertandingan melawan Filipina itu, Filipina tuh mampu memancing pemain timnas Indonesia untuk melakukan pelanggaran, seperti contohnya masalah Ferrari itu kan. Awal mulanya kan pemain Filipina dulu yang menjaga ketat dengan dipeluk, lalu Ferrari tidak terima, akhirnya menyikut yang sebenarnya sih menyikutnya kalau menurut saya itu tidak keras dan mereka pintar diving sih. Beda dengan timnas Indonesia kemarin itu kelihatan tuh terlalu polos gitu, ketika jatuh bangun lagi, dia tidak bisa memainkan tempo gitu. Nah, ini yang dinamakan jam terbang. Beda dengan Filipina di mana mereka lebih banyak senior, jadi mereka tahu bagaimana dia mengulur waktu diving. Tapi kalau pemain muda kan terlihat sekali ingin ingin terus menyerang ketika jatuh bangun. Memang fighting spiritnya itu tinggi, tapi kita juga perlu untuk agak sedikit bermain nakal lah, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari pertandingan kemarin. Tapi so far menurut saya pemecatan Sintayong ini kalau diukur dari Asia Mitsubishi Electric Cup ini tidak pas, kecuali dia gagal di kualifikasi Piala Dunia round 3, itu baru kita bisa melakukan pemecatan dia, karena memang dengan skuad yang ada, dengan banyak pemain yang datang, harusnya Indonesia mampu maksimal atau berlaga lebih agresif lagi, tidak selalu main bertahan. Nah, kalau misalkan itu sampai terjadi, Indonesia tidak lolos ke 4, ya boleh Sintayong mendapatkan evaluasi atau pemecatan. Itu saya setuju gitu. Nah, selain berbicara mengenai isu pemecatan Sintayong, kita juga akan bicara mengenai beberapa pemain timnas Indonesia yang diincar oleh klub papan atas dunia. Dimulai kita dari pemain keturunan kita, di mana yaitu Emiliano Jonathan. Keluarga Jonathan ini memang sangat erat dengan Depok, karena mereka ini merupakan ada 12 marga yang dimerdekakan oleh Cornelis Kastelein. Hingga sampai saat ini 12 marga ini masih ada, bahkan berdasarkan info dari berbagai sumber, Emiliano Jonathan juga pernah datang ke Depok, menandakan bahwa dia punya keikatan yang kuat dengan Depok. Jadi diharapkan Emiliano Jonathan bisa bergabung dengan timnas Indonesia, apalagi usia dia masih 20 tahun, dia bisa bergabung untuk Piala Asia nanti, dan bisa menambah daya gedor untuk lini depan kita yang agak sedikit kurang baik itu. Nah, ini memang sangat penting. Dia akan pindah ke FC Utrecht, di mana juga ada pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi, yaitu Ole Romeni. Ini merupakan jadi persaingan juga bagi Ole Romeni dengan kedatangan Emiliano Jonathan. Selanjutnya Ole Romeni juga dikabarkan juga akan pindah ke Oxford United.
yang klub punyanya Pak Erick Thohir. Nah, ini juga sesuatu yang memang bagus bagi timnas Indonesia, karena dia juga membantu para pemainnya untuk mencarikan klub supaya mereka bisa mendapatkan menit bermain gitu yang cukup di klub. Selain itu, selain Ole Romeni, juga ada Kevin Dix yang sudah diincar oleh klub Bundesliga, karena kemungkinan besar dia tidak akan berlanjut kontraknya di Copenhagen. Kemungkinan besar musim panas ini Kevin Dix akan pindah. Selain itu juga ada dari JIS di mana dia tag Bolonya itu sudah datang, yang bernama Giovanni Sartori sudah datang waktu pertandingan Venezia melawan Cagliari. Ini merupakan suatu hal yang positif. Apabila JIZ pindah, dia akan berada di tim yang lebih baik dibandingkan sekarang, karena Bolonya juga sekarang ikut berkompetisi di kompetisi Eropa juga, jadi akan menambahkan jam terbang bagi JIS. Ini merupakan sesuatu yang membanggakan karena kita bisa mendapatkan pemain grade A yang sesungguhnya, karena bermain di liga yang bagus dan tim yang bagus gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sepak bola.